Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Om Den. Sudah lama tidak ketemu. Sehat-sehat Om Den? Sehat. Apa kabar? Baik. Di rumah. Di rumah aja. Di rumah aja. Ya. Terima kasih terima kasih untuk Om Den yang sudah memberi kita beberapa hands untuk dibahas. Jadi total ada 18 board ya. Pada video ini kita tampilkan 2 declarer dan 2 defense. Untuk sisanya bisa dilihat di review, ada di link di bawah ini ya. Ini kita bermain kontraknya 4 spade. Oke. Ya. Ini problemnya kontrak kita 4 spade ya. Si Barat lead Jack Heart ya. Bagaimana Anda membukukan kontrak ini? Ya, kalau perlu berpikir bisa di pause video ini, ya. Baru kemudian setelah dapat jawaban, baru kemudian meneruskan video ini supaya bisa belajar apa yang kita berikan. Oke, Om Den, bagaimana seharusnya kita memainkan kontrak ini? Jadi pada prinsipnya dalam declarer memainkan kontrak warna, selalu kita teliti satu persatu. Warna, 4 warna itu, misalnya ini 4 spade. Ya. Berapa loser yang mungkin kita ada? Seperti contoh ini, spade itu tidak ada loser. Heart itu 1 loser. Diamond ada kemungkinan 2 loser dan club 1 loser. Jadi total ada kemungkinan 4 loser. Terus bagaimana kita bikin supaya ini tidak 4 loser tetapi yang safe 4 spade itu cuma boleh 3 loser. Ya. Dari lead kita dapat satu keterangan bahwa as heart pasti di sebelah kanan. Kalau as diamond di sebelah kanan lagi, tidak ada masalah. Yang kita harus bayangkan, kalau as diamondnya sebelah kiri. Maka Jack heart, King heart, as heart, dia balik diamond, dan klubnya nggak bisa lari, kalah 1. Nah, jadi daya apa yang kita harus buat? Karena kita tahu sudah ada as heart di sebelah kanan. Yang paling penting, kalau lawan sebelah kanan dapat trik, aduh bahaya kita diserang kalah 2 diamond. Buat itu trik pertama setelah kita pikir yang tepat kita mainkan heart 4 ya, bukan king, heart 4. Jadi trik pertama ini kita kalahkan ke barat Om Den ya. Ke barat, dan ini kontrak sudah safe, tidak mungkin gugur lagi. Umpama si barat main heart lagi, king, as, trump. Oke. Jadi kita dicabut trump. Oke, kita bisa cabut trump dan queen heart ini kita buang diamond. 1 diamond dan klub menyerah 1. Oke. Ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan ini temanya adalah tentang tangan bahaya, betul Om Den ya? Dan tangan bahaya. Oke. Dan yang lebih penting lagi, karena kita punya macam-macam tipe pemain bridge. Ya. Yang paling penting kita harus teliti, sabar. Jadi pada waktu lead Jack heart, kita harus berpikir dulu. Ya. Berikan waktu berpikir dulu. Jangan cepat-cepat Jack king, nggak berpikir. Ya, itu biasa terjadi bagi pemain-pemain bridge ya. Jadi berikan waktu berpikir dulu dan pasti kita akan dapat solusinya yang baik. Jadi kita hitung loser, setelah itu kita pikirkan bagaimana mengatasi loser. Betul. Dan perlu dipikirkan juga siapa tangan bahaya. Ya. Oke Om. Betul. Terima kasih. Kita lanjut ke board berikut. Iya. Lead. Leadnya queen spade.
Queen spade. Ya. Tidak ada yang masuk. Jadi seperti biasa kita teliti dulu ya, bahwa spade pada prinsipnya masih ada 2 loser yang harusnya ditram di meja. Heart tidak ada masalah, diamond tidak ada masalah. Klub ada masalah, kemungkinan bisa kalah 1 klub. Ya. Jadi kalau spade tidak ada kalah, heart tidak ada masalah, diamond tidak ada masalah, ya klub kita boleh kalah 1. Ya. Nah, bagaimana kita berdayakan supaya spade tidak ada masalah? Jadi queen spade kita ambil as spade, trik kedua langsung kita mainkan spade. Saya tunjukkan ini cara bermain yang keliru dulu, Om Den. Ya. Jadi dia main spade ke king, ya. Lalu dia main spade ke ditrup pakai 10. Sehingga bahayanya adalah si Timur ditrup pakai overthrow pakai jack. Lalu kembali klub. Pada akhirnya deklarer kalah 1 spade dan tadi klub sudah menang 1, jadi kalah 2. Jadi seharusnya bermain yang benar adalah yang benar. Trik kedua kita mainin spade 3 ke king, spade di truth pakai king club. Sehingga lawan turun ke tangan pakai as diamond, spade di truth lagi pakai 10 club. Kalau di overtrump sudah tidak ada masalah, dia balik apa aja ini besar-besar semua. Dengan begitu kita hanya kalah 1 klub aja, ya Om Den. Ya, dari pokok itu yang paling penting kita berikan waktu buat berpikir. Jangan lupa dasar main bridge ialah berpikir, berpikir, dan berpikir. Ya. Oke Om Den, ini kayaknya temanya safety play kali Om Den ya. Safety play, betul. Dan ketelitian sepertinya. Iya, ketelitian. Sekarang kita lanjut ke tema defense. 3 no-trump. 3 no-trump. 1 diamond utara, 1 no-trump selatan, 2 no-trump, dan 3 no-trump. Teman kita lead heart 7. Kita taruh jack. Artinya kita mungkin punya queen, mungkin juga enggak. Ya. Musuh menang king. Lalu declarer main diamond 3 kali. Ya. Nah ini kita discard apa? Ya. Lalu nanti bisa di-pause dulu untuk menjelaskan jawabannya. Monggo Om Den, seharusnya kita ini discard apa sebagai Timur? Ya. Sebagai Timur ini kita harusnya discard apa? Oh, harusnya discard heart queen. Alasannya kira-kira kenapa Om Den? Ya, lead-nya apa tadi? Lead-nya angka 7 heart. 7. Ya. Jadi kita berhitung dari rule of 11. Ya. Ya. Jadi 11 kurang 7 berarti ada 4 lebih tinggi. 11 kurang 7 ada 4 lebih tinggi. Jadi angka 9 heart. Dari queen jack sama king. Jadi deklarer cuma ada 1 yang lebih besar dari 7 Om Den. Lebih besar. Jadi 10 heart sudah pasti di partner dan 8 heart ada di partner. Nah, sekarang takutnya partner dapat trik, kita nggak bisa dapat trik lagi buat balik heart. Jadi yang benar ialah jack diamond kita buang queen heart. Karena partner yang akan dapat trik, dia akan dengan ini bebas buat. Jadi dengan discard queen heart kita bantu partner
bahwa Queen Heart tidak ada di declarer gitu Om Den. Ya. Jadi dengan karena begitu, ya. Karena pada pokoknya kita sudah berhitung dulu tadi. Dari lead kita udah berhitung, kita udah bayangkan partner punya apa. As 1087. Barangkali 5 lembar, 6 lembar. Jadi kita buang buru-buru. Karena takut kita nggak buang, partner dapat as diamond, sudah terlambat. Kalau dia nggak cash hard. Dia cash speed, misalnya kita signal minta speed, as udah diamond 4, hard 1, dan mungkin ada klub 3. Iya. Jadinya klub 4 dan sudah 9 track bisa. Ya. Jadi dengan begitu partner jadi lebih gampang untuk discard cash semua tracknya karena kita sudah kasih info bahwa Queen Heart tidak ada di declarer. Ya. Jadi ini adalah aplikasi penggunaan Rule 11 ketika partner lead dari 4base. Oke, kita lanjut ke kita ada di timur ya. Kita ada di timur, teman kita lead angka diamond 5 ya. Perhatikan jalannya bidding. Selatan buka 1 heart ya. Partner 2 klub ya. Lalu 2 speed ya. Lawan menggunakan sistem standar ya. Ini sepertinya poinnya juga cukup banyak dengan rabbit 2 speed. 3 klub lalu 3 notram. Partner lead diamond 5, dummy angka 4. Nah, kita main apa ya? Dan terpenting juga alasannya apa. Oke, bisa di-pause untuk berpikir sejenak. Sekarang kita tanyakan ke Om Den. Kita main apa dan alasannya apa Om Den? Ya, jadi pertama kita coba teropong. Kalau kita bisa teropong declarer-nya jauh lebih bagus. Dari bidding kita ketahui declarer punya 5 kartu hard. Speed-nya kemungkinan 4. Ya. Dari lead partner diamond 5, 4 ada di meja, 32 ada di timur. Jadi timur yang berpikir, oh partner 5, diamondnya cuma 4. Kalau diamondnya cuma 4, berarti declarernya 4 biji diamond. 5, 4, 4. Ada kemungkinan klubnya void. Ada kemungkinan declarer punya king diamond. Oh bahaya saya ambil as. Queen diamond bisa jadi entry. Ini klub kan nggak bisa turun dia Om. Nggak bisa turun. Ya. Ada kemungkinan turun dengan Queen diamond. Jadi kalau kita sudah lengkap berpikir, baru kita mainkan triknya. Jadi harus diingat, lead diamond disuruh small, kita harus berpikir dulu. Jangan buru-buru ambil as. Ya, kita harus berpikir setelah kita dapat bayangan yang kira-kira memper tangan declarer, baru kita ambil keputusan. Jadi yang benar, lead diamond 5, 4, kita taruh 3 atau 2, tergantung dari perjanjian antara partner. Jadi kita main small, ya, dan declarer main 6. Kalau kita lihat, asumsi kita tepat karena dia bid 1 hard-hardnya 5, dia bid speed-speednya 4, dan partner lead 4 base, berarti dia punya 4 biji diamond. Sehingga kalau kita ambil as diamond, declarer bisa turun ke dummy. Nah, karena dia tidak bisa turun ke dummy, dia hanya dapat 2 track diamond, 2 track hard, dan 2 track speed. Jadi baru ada 6 track gitu. Ya. Jadi ini juga pelajaran tentang 4 base lead yang membantu kita mengambil defensive play. Oke. Ya, terima kasih banyak Om Den. Aktivitasnya saat ini apa Om Den? Apanya?
Aktivitas harian kira-kira apa hari ini? Di rumah saja? Enggak, di rumah. Kebanyakan di rumah. Ya. Oke. Saya sudah tulis-tulis buat minggu depan. Oke, siap. Supaya lebih tepat. Karena apa yang saya kasih ini sebenarnya buat pelajaran, bukan buat dimainin. Tetapi syukur kamu bisa bikin 18 board dari itu. Iya. Buat jadi main. Pelajar. Karena main, ya. ya. Oke. Sambil review, kira-kira dulu Om Den mulai belajar bridge di mana buat kita ini kan ada pesertanya banyak millennials ya. Ya. Jadi beberapa majalah bridge yang dulu ada sudah hilang. Jadi mungkin kita bisa kenal Om Den dari dulu kenal main bridge-nya di mana Om Den? Dulu main bridge-nya di Surabaya. Oke. Jadi saya SMA-nya di Surabaya, SMA Petra. Oke. Jadi Ya. belajar dari di samping rumah. Oh. Di samping rumah itu ada pemain tingkat atas dari Surabaya. Jadi tetangga saya. Tinggal Bapak San Budi itu Putih. siapa? San Budi kira-kira 500 meter dari rumah, tetapi persis sebelah rumah Bapak Unu Putih, gurunya Chris Pati. Itu gurunya Chris Pati. Chris Pati partnernya Om Indra, berdua juga sudah almarhum. Iya. Dulu ada cerita juga kalau Om Den ini sempat diajak Zia Mahmud untuk bermain di Inggris. Gimana ceritanya itu Om Den? Jadi kita tahun 75 itu, saya kenal Zia Mahmud dari tahun 74. Oke. Di kejuaraan Timur Jauh di Manila. Yeah. 1 tahun kemudian kita ikut kejuaraan dunia di Bermuda tahun 75. Yeah. Balik dari sana kita diundang 4 hari di Pakistan. Yeah. Zia Mahmud jadi dekat dengan Zia Mahmud sambil bermain. Dia juga pemain yang baru mulai muncul. Jadi satu angkatan dengan Zia Mahmud sebenarnya Om Den. Zia Mahmud lebih tua 2 tahun, tetapi kalau bridge-nya memang satu angkatan. Oke. Nah, tentang diajak ke Inggrisnya itu bagaimana Om Den? Jadi Zia Mahmud itu keluarganya yang punya Kompas sama Suara Pembaruan di Pakistan. Dia sekolah jurnalistik di Inggris. Oke. Ya, tetapi di sana dia kebanyakan main bridge saja. Sekali kita ketemu di PABF, dia ajak saya ke sana. Dia sponsori, maksudnya jangan takut biayanya, dia bisa tampung dulu. Ya. Dan nanti diarahkan buat main bridge di sana buat dapat uang. Seperti dia. Jadi tetapi sayangnya di London. Iya, sayangnya saya punya jiwa petualangan. Buat keluar petualangan ya cuma jago dalam negeri aja. Nggak berani. Iya deh. Oke, Om Den. Ya. Terima kasih ceritanya Om Den. Mudah-mudahan teman-teman dari peserta ini bisa mengenal Om Den lebih jauh karena mengaplikasikannya. Oke. Ya, sampai ketemu di sesi berikutnya Om Den. Oke. Ya, salam siang Om Den. Selamat siang.